Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proposal grafika komputer kami yang dimana judulnya itu Perancangan Peta Spasial Kawasan Wisata Berbasis Graf Menggunakan Representasi Vektor pada Grafika Komputer. Di sini ada Salmano Safira dengan NIM 94, ada Mona Lisa Dwi Cantika dengan NIM 100, ada Sarah Fauzia dengan NIM 109, ada Muhammad Agus Farahan dengan NIM 111, Ridho Ramadhani dengan NIM 121. Masuk ke pendahuluan latar belakang kami, perkembangan teknologi grafika komputer saat ini telah memberikan kontribusi besar dalam bidang visualisasi data, khususnya dalam representasi peta digital. Peta digital berfungsi sebagai alat bantu untuk menunjukkan lokasi dan sebagai media visual yang mampu menyajikan informasi spasial secara terstruktur, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Kawasan wisata terpadu umumnya memiliki banyak fasilitas yang tersebar dalam satu area, seperti gerbang masuk, wahana permainan, pusat kuliner, toilet, parkir, serta spot foto. Dengan banyaknya titik lokasi seringkali menyebabkan pengunjung mengalami kesulitan dalam memahami tata letak kawasan wisata, terutama pada saat tidak ketersediaan peta yang jelas dan sistematis. Hal ini dapat mengurangi efisiensi waktu serta kenyamanan pengunjung dalam menjelajahi kawasan wisata. Dalam grafik komputer, pembuatan peta digital dapat dilakukan menggunakan pendekatan representasi vektor yang berbasis koordinat Kartesian. Pendekatan ini memungkinkan objek digambarkan secara matematis sehingga menghasilkan tampilan yang presisi, fleksibel, serta tidak mengalami penurunan kualitas saat dilakukan pembesaran. Selain itu, jalur pada peta dapat direpresentasikan menggunakan kurva halus, smooth turning path, sehingga belokan tidak terlihat patah-patah. Untuk memodelkan hubungan antar lokasi, digunakan konsep graph spatial mapping, di mana setiap lokasi direpresentasikan sebagai node dan jalur penghubung sebagai edge. Dengan konsep connected graph, seluruh node harus saling terhubung sehingga tidak ada lokasi yang terisolasi. Dalam penelitian ini, peta tidak dibuat secara manual, melainkan menggunakan pendekatan generate maps secara algoritmik. Jadi, sistem akan membangun peta secara otomatis berdasarkan aturan tertentu, sehingga menghasilkan peta yang dinamis, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip grafika komputer. Di sini juga ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapatlah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, saat itu bagaimana merancang peta spasial kawasan wisata menggunakan konsep grafika komputer berbasis representasi vektor. Kedua, bagaimana memodelkan hubungan antar lokasi dalam kawasan wisata menggunakan konsep graph, node, dan edge. Bagaimana menghasilkan peta kawasan wisata secara otomatis, generate maps menggunakan pendekatan algoritmik. Yang keempat itu bagaimana memastikan seluruh jalur dalam peta saling terhubung, connected graph, sehingga tidak ada lokasi yang terisolasi. Bagaimana merancang jalur antar lokasi dengan bentuk yang halus, smooth turning path agar peta lebih realistis dan mudah dipahami. Adapun tujuan penelitian, tujuan dari penelitian kami adalah merancang dan membangun peta spasial kawasan wisata berbasis grafika komputer dengan menggunakan konsep graph dan representasi vektor. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi metode Generate Map secara otomatis serta menghasilkan visualisasi peta yang terhubung dan mudah dipahami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai media pembelajaran dalam bidang grafika komputer, khususnya dalam penerapan konsep graph dan representasi vektor. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem peta digital yang lebih kompleks di masa depan. Lanjut ke bab 2. Siapa? Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Ada peta spasial digital. Peta spasial digital itu merupakan representasi suatu wilayah dalam bentuk digital yang menggambarkan posisi, jarak, serta hubungan antar objek berdasarkan koordinat tertentu. Yang kedua itu ada grafika komputer. Grafika komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik pembuatan, pengolahan, dan manipulasi objek visual menggunakan komputer. Yang ketiga ada representasi vektor. Representasi vektor adalah metode dalam grafika komputer yang menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan objek-objek
di untuk menggambarkan objek. Yang keempat itu ada teori graph atau node dan edge. Graph merupakan struktur data yang terdiri dari node, titik, dan edge itu sisi penghubung. Yang kelima ada connected graph. Connected graph adalah graph di mana setiap node saling terhubung melalui jalur tertentu. Yang keenam ada smooth turning path. Smooth turning path adalah teknik dalam grafika komputer untuk membuat jalur berbentuk kurva sehingga tidak terlihat patah. Selanjutnya, pada bab 3, metode penelitian. Nah, di metode penelitian itu, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode perancangan sistem design based research yang berfokus pada pengembangan model peta spasial berbasis grafika komputer. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis suatu fenomena, tetapi juga menghasilkan sebuah sistem atau produk berupa visualisasi peta digital. Yang kedua, tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu satu, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem, seperti jenis data yang digunakan, jumlah lokasi, serta hubungan antar lokasi dalam kawasan wisata. Yang kedua, itu ada perancangan sistem. Tahap ini meliputi desain struktur peta, pemodelan graf, serta penentuan metode representasi grafika yang akan digunakan. Yang ketiga, itu ada implementasi. Pada tahap ini dilakukan penerapan konsep grafika komputer dan graf untuk menghasilkan peta spasial secara visual. Yang keempat, itu ada pengujian dan evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan yang dirancang, terutama dalam hal keterhubungan node dan kualitas visual peta. Lalu ada tahapan generate maps berbasis graph. Itu ada pertama menentukan node, itu lokasi. Yang kedua penempatan node, pembukaan edge, validasi keterhubungan graph, lalu pembuatan jalur halus. Keenam ada rendering peta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Berikutnya representasi data. Data dalam sistem ini direpresentasikan dalam bentuk struktur grafika dan graf, yaitu node, edge. Dengan menggunakan representasi ini memungkinkan sistem untuk memproses dan menampilkan peta secara efisien, serta fleksibel dalam pengembangan lebih lanjut. Terus algoritma keterhubungan graf. Untuk memastikan bahwa semua node dalam peta saling terhubung, digunakan pendekatan transversal graph seperti depth first search (DFS) atau breadth first search (BFS). Dengan validasi ini, peta yang dihasilkan menjadi lebih logis dan sesuai dengan kondisi nyata. Algoritma ini digunakan untuk mengecek apakah semua node dapat dijangkau, menghindari node yang terisolasi, memastikan graf bersifat connected. Berikutnya, teknik rendering grafika. Rendering merupakan proses menampilkan objek grafika ke layar. Dalam penelitian ini, rendering dilakukan menggunakan pendekatan grafika vektor, di mana setiap objek dihitung berdasarkan koordinat matematis. Teknik yang digunakan meliputi satu, penggambaran titik atau node, dua, penggambaran garis atau kurva (FG), tiga, penambahan label teks pada setiap lokasi. Kemudian teknik evaluasi sistem. Evaluasi sistem dilakukan untuk menilai keberhasilan sistem berdasarkan beberapa aspek, yaitu satu, keterhubungan graf, memastikan semua node saling terhubung. Dua, kualitas visual, menilai apakah peta terlihat jelas, rapi, dan tidak patah. Ketiga, kesesuaian konsep, memastikan sistem sesuai dengan konsep grafika komputer dan teori graf. Empat, kemudahan pemahaman, menilai apakah peta mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, perancangan sistem. Satu, desain struktur peta. Perancangan peta dalam penelitian ini menggunakan pendekatan grafika komputer berbasis dua dimensi dengan sistem koordinat kartesian. Kemudian model data lokasi wisata. Model data yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari beberapa jenis lokasi yang umum terdapat pada kawasan wisata, antara lain gerbang masuk, area parkir, wahana, permainan, toilet, dan spot foto. Kemudian perancangan node dan edge. Dalam sistem ini, peta dimodelkan menggunakan konsep graf yang terdiri dari node dan edge. Node digunakan untuk
mempresentasikan titik lokasi dalam peta. Node digambarkan dalam bentuk titik atau lingkaran kecil, sedangkan FY digunakan untuk mempresentasikan jalur penghubung antara lokasi. Kemudian perancangan jalur halus atau smooth turning paths. Salah satu aspek penting dalam perancangan peta adalah bentuk jalur yang digunakan. Dalam penelitian ini, jalur tidak dibuat menggunakan garis lurus yang patah, melainkan menggunakan kurva halus, smooth turning paths. Penggunaan kurva bertujuan untuk menghindari tampilan jalur yang kaku dan tidak natural, memberikan kesan realistis seperti jalan pada kondisi nyata, meningkatkan kenyamanan visual pengguna. Kemudian desain interface. Interface atau tampilan peta dirancang dengan konsep sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Komponen utama dalam tampilan ini meliputi area utama peta sebagai tempat visualisasi, node sebagai titik lokasi, edge sebagai jalur penghubung, label sebagai penanda nama lokasi. Kemudian mekanisme generate maps. Peta dalam sistem ini tidak dibuat secara manual, melainkan menggunakan metode generate map berbasis algoritma. Mekanisme ini memungkinkan sistem untuk membangun peta secara otomatis berdasarkan aturan tertentu. Kemudian validasi keterhubungan peta. Setelah peta dibentuk, dilakukan proses validasi untuk memastikan bahwa semua node saling terhubung. Validasi ini penting untuk menghindari adanya lokasi yang tidak memiliki jalur menuju lokasi lain. Proses validasi dilakukan dengan menggunakan konsep transversal graph yaitu dengan depth first search (DFS) dan breadth first search atau BFS. Kemudian rancangan visual peta. Ini berikut gambar rancangan peta wisata yang kami buat. Sistem peta yang dirancang dengan berbagai fitur interaktif yang mendukung visualisasi berbasis grafika komputer. Pengguna dapat melakukan zoom in dan zoom out menggunakan scroll mouse, di mana peta akan membesar atau mengecil tanpa mengalami pecah karena menggunakan representasi berbasis vektor dan koordinat kartesian. Selain itu, pengguna juga dapat menggeser tampilan peta dengan cara klik dan scroll untuk menavigasi area peta secara fleksibel. Kemudian, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Farhan. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis desain dari sistem yang akan dibuat. Nah, desain sistem yang dibuat memiliki beberapa kelebihan utama, antara lain menggunakan grafika vektor sehingga hasilnya nggak pecah pada saat dijalankan. Yang kedua, jalur terlintas halus dan realistis. Jadi eh, eh, desain visualnya itu nggak nampak jelek gitu ketika dijalankan. Semua lokasi yang terhubung juga saling berhubungan. Nah, ini juga berkaitan dengan tugas eh, syarat pada modul rencana proyek yang ditugaskan, yaitu semua jalannya harus terhubung. Yang keempat ada peta dapat dibuat secara otomatis. Jadi kita bisa mengacak peta dan itu petanya akan berbeda. Lalu ada struktur yang mudah dikembangkan. Nah, dengan ini diharapkan struktur yang kami buat ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang lebih memuaskan. Lalu ada implementasi sistem. Nah, implementasi yang kami gunakan pada sistem penelitian ini dilakukan menggunakan teknologi berbasis web, yaitu kami menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript untuk fitur-fiturnya. Sistemnya dirancang untuk menampilkan peta spasial berbasis graf secara interaktif dengan memanfaatkan elemen kanvas sebagai media utama dalam proses rendering grafika komputer ini. Berikut potongan kode untuk menampilkan area peta. Nah, di sini kanvas. Nah, kanvas itu kita menggunakan plus ID untuk map kanvas agar uh, fitur zoom dan pan. Selain itu, sistem dilengkapi dengan kontrol interaktif untuk mengatur jalannya simulasi seperti sistem mengacak peta dan menentukan titik awal dan tujuan. Lalu, kontrol tersebut digunakan untuk mengatur interaksi pengguna dengan sistem, seperti simulasi mengacak peta serta menentukan titik awal dan tujuan. Seluruh logika sistem ini dijalankan menggunakan codingan atau bahasa JavaScript, termasuk perhitungan rute dan animasi objeknya. Nah, di sini ada potongan kodenya, yaitu script type dan modul dan source-nya
JS main.javascript. Dengan demikian, sistem mampu menampilkan peta secara dinamis, interaktif, serta terstruktur menggunakan konsep graf dan grafika komputer. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang codingan yang kami buat. Dipersilakan teman kami, Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Ramadhani akan menjelaskan pertama itu ada fitur logika yang dipakai dan juga algoritma yang dipakai. Nah, pada fitur di sini kami menggunakan control game di mana scroll mouse itu sebagai zoom in dan zoom out. Nah, klik kiri itu atau drag, geser peta dan scroll. Nah, ada spasi untuk menjalankan atau mem-pause mobil itu seperti start atau finish. Tombol R adalah sebagai refresh atau acak map baru. Terus ada zoom in dan zoom out. Terus ada scroll, ada animasi sebagai objek, terus ada acak map. Terus di sini kami menggunakan beberapa source code dari GitHub. Kami mengumpulkan pertama ada dari one lone coder dan juga path feeding dan juga procedural net. Algoritma yang dipakai di sini ada Distract-Ja dan juga Curvadiza. Di sini saya akan menjelaskan di Distract JavaScript saya. Di sini saya menjelaskan Distract.js adalah implementasi algoritma Dijkstra untuk mencapai rute terpendek dari suatu titik ke semua titik lain di dalam graf. Yang bikin implementasi ini lebih cepat dari versi polos atau O di kodrat, kita pakai mintab sebagai priority QW, sehingga kompleksitasnya jadi O-log-V, jauh lebih efisien untuk peta yang banyak head-nya. Nah, di sini kita masukkan mintab atau priority QW berbasis binary head. Min-head adalah struktur data pohon biner, di mana node paling atas selalu berisi nilai terkecil. Kita pakai ini supaya Dijkstra bisa ambil node dengan jarak terpendek dalam O log n, bukan O n kalau pakai array biasa. Cara kerjanya ada push dan pop, di mana masukkan elemen baru di akhir lalu naikkan bubble up ke posisi yang tepat supaya parent selalu lebih kecil dari child. Terus ada pop, ambil elemen terkecil paling atas, tukar dengan elemen terakhir, hapus yang terakhir, lalu turunkan sin atau sin down supaya urutan heap tetap valid. Nah, semua operasi ini O log n karena tinggi pohon sama dengan log n. Ini ada beberapa kelas. Pertama ada kelas main heap, di mana segini array internal index 0 sama dengan elemen terkecil. Terus kami menggunakan push item, dia ada pop dan ada push. Di sini untuk push ada item naikkan posisi yang benar. Terus ada pop, yaitu ada pop kontasta top dan kontasta last, di mana kalau top itu untuk simpan elemen terkecil dulu, terus untuk kontasta last itu ambil elemen paling akhir. Nah, kalau masih ada isi, tukar elemen terakhir ke posisi atas, lalu turunkan ke posisi yang tepat. Terus kami masuk ke bubble up, ditandai dengan I. Bubble up-nya ditandai dengan I, yaitu naikkan elemen di indeks I ke atas sampai parent-nya lebih kecil atau sudah sampai puncak. Dipanggil setelah push. Rumus parent dari node I, matematikanya floor I kurang 1 atau dibagi 2. Sebagai berikut, ada close parent dan ada kondisi while dan if. Kalau parent sudah lebih kecil atau sama, posisi sudah benar. Dan kalau tukar posisi dengan parent. Lalu lanjut cek ke atas. Terus ada sin down ditandain dengan I. Turunkan elemen di indeks I ke bawah sampai kedua child-nya lebih besar atau sudah jadi daun. Dipanggil setelah pop. Child kiri dari node I dibagi 2 dikali 1 tambah 1. Child ke kanan dari node I 2 kali I tambah 2. Terus ada sin down. Ini sin down tandai dengan I juga. Ini dia ada kondisi while dan if. Ya, ada constanta left dan right, kiri dan kanan. Nah, itu fungsinya adalah cari anak yang paling kecil di antara I, left, dan right. Nah, ada kondisi if, kalau I sudah yang terkecil, posisi sudah benar. Terus ada kondisi if lagi, break.
Nah, tukar dengan anak yang terkecil dan lanjut turun. Nah, di sini Dijkstra, grab, dan start it berfungsi sebagai yang pertama mencari jarak terpendek dari start it ke semua node lain di graf. Hasilnya adalah dua map, dis dan pref. Ya, dis itu jarak terpendek dari start ke tiap node. Terus ada preview node sebelumnya di jalur terpendek untuk backtracking. Nah, cara kerjanya step by step. Satu, setiap semua jarak ke infinity kecuali start sama dengan 0. Kedua, masukkan start ke priority queue dengan dis 0. Ketiga, ambil node dengan bits terkecil dari queue atau node 2. Empat, kalau disk yang diambil sudah usang, ada yang lebih kecil, sudah diproses. Dia ditandai dengan skip untuk tarik lazy deletion-nya. Yang kelima, untuk tiap tetangga V dari U, hitung disk baru. Disk ditandai dengan U, tetap ditambah bobot ditandai dengan U, V. Kalau lebih kecil dari disk ditandai dengan V, yang tersimpan, update, dan push. 6. Ulangi sampai queue kosong. Kenapa pakai preview? Supaya kita bisa lacak balik jalurnya nanti. Misal preview 5 di area 5 sama dengan 3, preview 3 area 3 sama dengan 1, preview area 1 sama dengan 0. Artinya jalur 0, 1, 3, 5. Nah, map di sini ada map ditandai dengan grab, terus numbernya start it atau ID not IP asal. Sini map ditandai dengan ID number, terus previewnya map dengan ID 0. Di sini kita ada function extract-nya grab dan start ID. Ini ada konstanta disk, pref, dan patchy. Nah, di sini untuk disk jarak terpendek dari start ke tiap node. Preview nada sebelumnya. Node sebelumnya di jalur terpendek. Di sini konsep preview itu adalah new untuk min heap-nya. Terus ada inisialisasi semua jarak tak hingga. Sini untuk kondisi belum ada jalur. Sini ada kondisi for, terus while, if. Sini covernya itu sebagai node awal jarak 0 dari dirinya sendiri. Terus ada while, itu konstantanya untuk adalah skip kalau entry ini sudah ketinggalan zaman. Ada versi yang lebih baru dan lebih pendek yang sudah diproses. Ini adalah kondisi menentukan jalur rekomendasi terpendek yang akan direkomendasikan. Terus coba perbarui jarak ke semua tetangga U. Nanti kalau ada di titik asal dan finishnya itu kondisi ini akan membantunya. Terus di sini ada jarak koordinat via U, ketemu jalur lebih pendek, langsung update. Nah, catat review lewat U. Di situ sekian dari penjelasan Dijkstra JavaScript saya akhir. Selanjutnya akan dibahas oleh Farhan tentang graf dan juga map data. Kepada Farhan dipersilakan. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang graf dan map data. Udah. Oke. Oke, di sini saya sebagai data arsitek saya membuat tentang codingan dari graf dan juga map data. Nah, graf ini digunakan untuk agar jalannya saling terhubung ya. Oke. Sini ada bagian node. Bagian graf ini. File ini dibuat untuk menyiapkan struktur data graf sebelum algoritma Dijkstra jalan. Nah, intinya ada 3 yang dikerjakan di sini untuk menghitung jarak antar dua titik, yaitu bobot S-nya menggunakan rumus Euclidean. Nah, yang kedua untuk membuat agency list, yaitu struktur data yang menyimpan siapa tetangga dari siapa. Nah, ketiga untuk mengecek apakah semua lokasi di peta bisa digapai dan tidak ada yang terisolasi. Nah, Nah, apa sih fungsi Euclidean ini? Nah, fungsi ini untuk menghitung jarak lurus antara dua titik koordinat di peta. Rumusnya dari Pythagoras.
yaitu jarak sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, kenapa pakai Euclidean? Karena koordinat yang kita pakai, koordinat yang kita pakai itu menggunakan piksel layar, dan jarak piksel yang paling masuk akal adalah garis lurus. Ini juga nanti jadi bobot atau wax setiap X di graf tersebut. Contohnya titik A 00 dan titik B 3,4 dengan jaraknya 5 piksel. X. Lalu ada build graph. Nah, ini untuk membuat agency list dari array nodes dan next edge yang kita punya. Agency list itu jadi map di mana key-nya, ID node, dan value array-nya berisi daftar tetangga beserta jarak yang tertera. Contohnya 0, T0-nya 1, weight-nya 250, T3, dan T2, T0-nya 2, weight-nya 180. Lalu, kenapa pakai map bukan array biasa? Nah, supaya lookup-nya dan lebih aman kalau node ID-nya tidak mulai dari 0 atau tidak berurutan. Graf kita undirected punya dua arah. Kalau A terhubung ke B, otomatis B juga terhubung ke A. Kenapa? Itu mengapa berhubungan juga dengan bobotnya yang sama. Lalu ada inisialisasi dulu ke semua node dengan area kosong supaya nggak error kalau di Jastra coba akses ke node yang belum punya tetangga. Sini ada perulangan menggunakan cons node dan of node. Graph setnya menggunakan node ID. Nah, tiap edge A dan B kita masukkan dua arah ke agency list. Bobotnya dihitung otomatis dari jarak Euclidean koordinat kedua node tersebut. Lalu ada connected graph. Ini untuk ngecek apakah semua node di graph bisa dicapai dari start ID. Caranya pakai BFS breadth first search. Mulai dari start ID, terus dikunjungi ke semua tetangga dari tetangga tersebut sampai selesai. Nah, kalau di akhir jumlah node yang dikunjungi semua sama dengan total node yang di graph, berarti semua lokasi terhubung dan tidak ada yang terisolasi dari nama tersebut. Nah, ini penting karena untuk fitur acak peta, setelah peta digenerate secara acak, kita harus pastikan supaya nggak ada jalan buntu yang memisahkan satu area dari area lain. Kalau ada, maka di jasa tersebut nggak bisa nemuin rute ke arah sana. Nah, kalau semua node yang sudah dikunjungi, grafnya terhubung penuh. Maka dia akan return untuk melihat ukuran dari graf tersebut. Selanjutnya ada tentang map data. Nah, map data ini eh, data dari node dan edge default peta spasial perkotaan, koordinat X dan Y dalam workspace. Nah, petanya berukuran 2000 kali 1800, jadi lebih besar dari viewport, sehingga perlu di-scroll dan pan untuk melihat keseluruhan. Ini dibuat karena pada syarat tugasnya, pengertian tugasnya, disuruh ada fitur zoom in dan zoom out untuk melihat petanya. Di sini ada ukuran-ukurannya, jadi label gerbang kota ukuran 1000 kali 1700 dan sebagainya. Lalu ada edge. Edge ini merupakan jalannya. Bobotnya itu dihitung otomatis menggunakan Euclidean di codingan graph tadi. Itu makanya tadi saya jelasin yang graph dulu. Nah, di sini edge ini untuk menghitung jumlah dari jarak jalan ke jalan yang ada pada peta yang dikerjakan. Oke, demikian penjelasan tentang graph dan juga map data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah mengenai animator atau animasi dari peta tersebut. Oke, animatornya itu ngurus pergerakan kendaraan di atas rute hasil Digiskra. Dua tantangan utama yang diselesaikan file ini, yang pertama ada kendaraan harus bergerak mulus di atas jalan, bukan lompat, langsung dari node ke node, tapi melengkung mengikuti kurva Bezier. Yang kedua itu ada kendaraan harus menghadap ke arah yang benar. Kalau belok kiri, tampilan mobil ikut miring ke kiri. Cara kerjanya, rute dari Digiskra adalah array node X, Y label. Tiap pasangan node berturutan membentuk satu segmen di tiap kendaraan bergerak dari titik A ke titik B dengan mengikuti kurva Bezier kuadratik, bukan garis lurus. Posisi di kurva dihitung pakai parameter T, 0 sampai 1, T sama dengan 0, masih di titik A, T sama dengan 1, sudah di titik B. Tiap frame ditambah berdasarkan kecepatan dan panjang segmen.
supaya kendaraan jalan dengan kecepatan konstan meski panjang, tiap segmen berbeda-beda. Selain itu, file juga menyimpan data real-time seperti jarak yang sudah ditempuh, kecepatan, ETA, dan lain-lain. Untuk info panel kanan, kontributor, spread kendaraan, load gambar dari folder aset. Pas file ini pertama di-load, kalau berhasil, gambar mobil asli yang ditampilkan. Kalau gagal, misal file tidak ada, pakai gambar geometris sebagai fallback. Bezier point itu ada P0, CP, P1, dan T. Hitung posisi dan sudut kendaraan di kurva Bezier kuadratik pada parameter T, 0 di pen 0 di 0 DI P0 1 sama dengan DI P1. Rumus posisi Bezier kuadratik. BT sama dengan dalam kurung 1 dikurang T kuadrat dikali P0 ditambah 2 dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung T dikali CP ditambah T kuadrat dikali P1. Untuk sudut kendaraan, kita pakai turunan pertama kurva, tangent, B aksen, T sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurang T, dalam kurung CP dikurang P0, ditambah 2T dalam kurung P1 dikurang CP. Tangen ini adalah vektor arah gerak dan atan 2. DY, DX ngubahnya jadi sudut rotasi yang bisa langsung dipakai. Ini yang bikin kendaraan selalu menghadap ke arah yang benar saat menikung, tidak terlibat melayang atau nyamping. Oke, untuk kelas animator, itu ada codingan rute sebagai koordinat word, hasil page to chord dari page tracker. Kemudian ada kecepatan dalam pixel per detik. Untuk posisi kendaraan di dalam rute, di segmen indeks sama dengan 0, itu sedang di segmen keberapa antara pet I dan pet I tambah 1. Dis T sama dengan 0 itu posisi di dalam segmen ini 0,0 sampai dengan 1,0. Dis running sama dengan false, true, sedang berjalan, false, pause, atau belum mulai. Dis done sama dengan false, true, sama dengan sudah sampai tujuan. Untuk posisi dan orientasi kendaraan yang ditampilkan di kanvas, dis X, dis angle, sudut rotasi dalam radian 0 sama dengan menghadap kanan. Dis trail itu array posisi terakhir untuk efek jejak. Data yang diekspos ke info panel diupdate tiap frame. Distance traveled itu total jarak yang sudah ditempuh, PX. Total distance itu total panjang seluruh rute, PX. Progress page, presentase kemajuan 0 sampai 100. Elapsed stage itu waktu berjalan dalam detik. Current speed, PX, itu kecepatan aktual, rolling average, PX per detik. Current seg label itu nama segmen aktif, misal gerbang ke wahana. Kemudian dis to goal, sisa jarak ke tujuan, PX.
prahitung panjang tiap segmen. Kenapa perlu ini? Karena tiap mau kecepatan kendaraan konsisten dalam px per detik, bukan dalam satuan t per detik. Kalau segmen panjang, t naik pelan. Kalau pendek, t naik cepat. Kalau tahu panjang segmen, kita bisa hitung berapa t harus naik. Per frame, dt norm, dt dikali speed per panjang segmen. Panjang kurva Bezier di naik sikit, naik sikit. Turun sikit, turun. Nah, panjang kurva Bezier diaproksimasi dengan sampling 20 titik dan jumlah jarak antar titik-titik itu. Untuk total panjang seluruh rute sama dengan jumlah semua segmen. Jarak kumulatif dari awal rute sampai awal tiap segmen. Contoh segmen 100, 150, 80. Kumlennya 0, 100, 250. Ini untuk hitung distance traveled tanpa loop tiap frame. Buffer kecepatan untuk rolling average 8 frame terakhir. Rolling average bikin tampilan kecepatan di info panel tidak loncat-loncat karena variasi antar frame. Reset waktu berjalan saat start, bukan saat konstruksi. Reset, kembalikan kendaraan ke posisi awal rute tanpa bikin animator baru. Semua counter dan state dikembalikan ke nilai awal. Untuk get eta, hitung estimasi waktu tersisa sampai tujuan dalam detik. Caranya sederhana. Jika jarak dibagi kecepatan saat ini, return 0 kalau kendaraan masih diam, kecepatan kurang dari 1 px per detik, supaya info panel tidak nampilin angka aneh di awal. Kemudian untuk update DT, dipanggil tiap frame dari render loop di main.js, DT sama dengan delta time dalam detik. Waktu sejak frame sebelumnya. Yang dikerjakan per frame, itu yang pertama ada hitung berapa T harus naik, kecepatan per panjang segmen. Yang kedua itu ada update posisi kendaraan di kurva Bezier. Yang ketiga, kalau T sudah besar sama dengan 1, pindah ke segmen berikutnya. Yang terakhir, update semua data real time, jarak, kecepatan, progres, dan lain-lain. Untuk menaikkan untuk menaikkan T sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan panjang segmen, ini yang bikin kecepatan konstan. Untuk tambah waktu berjalan itu elapsed. Hitung jarak yang sudah ditempuh dari awal rute, kumlen I sama dengan jarak dari awal rute sampai awal segmen I. T dikali N, jarak di dalam segmen I yang sudah ditempuh. Baik, selanjutnya rolling average biar tampilan tidak loncat-loncat. Menggunakan frame disk. Kemudian nama segmen aktif untuk info panel node A ke node B. Jadi kalau T sudah melewati 1,0, kendaraan sudah selesai di segmen ini. Reset T dan pindah ke segmen berikutnya. Menggunakan if this sama dengan 0. If this segment index. Ambil posisi dan sudut di kurva pada T saat ini. Pada banyak pos basis point A, B, match with this T1. Simpan posisi ke buffer jejak. This trail, pas. Daus CTS, gambar jejak kendaraan dan itu sendiri ke kanvas, dipanggil di reader log
setelah draw scan supaya kendaraan muncul di atas semua elemen peta. Jejak right digambar sebagai garis yang makin transparan dan makin tipis ke belakang. Efek visual bekas roda. Kendaraan digambar dengan CTS rotate this that angle supaya otomatis menghadap ke arah yang tepat sesuai kurva jalan. Kemudian draw CTX if this spread like person. Terus gambar jejak. If CTS steps menggunakan formula. Makin ke depan, indeks makin besar, sama dengan makin pekat dan tebal. Kemudian, gambar kendaraannya menggunakan CTS translate, CTS rotate untuk putar sesuai arah gerak. Terus if PR.char, gambar chart PNG 36x24px dibuat menghadap kanan angles 0, fallback geometris kalau spread gagal load terdiri dari bayangan, badan, kaca, dan 4 roda. Kemudian kamera JS. Jadi saya sebagai input dan step manager membuat coding kamera JS. Kamera JS menurut sistem kamera untuk peta, zoom in atau out dan geser peta. Konsep dasarnya, peta kita punya dua sistem koordinat, workspace, koordinat asli, node dan jalan di peta. Misalnya X340, Y sama 700. Frame space, koordinat pixel di layar yang dilihat user. Kamera yang ada jendela pandang, bagian mana dari world yang terlihat di layar, dan seberapa besar atau kecil peta ditampilkan. Semua transformasi gambar ke kanvas pakai matriks dari kamera. Kontribusi. Export class kamera. Konstruktornya kanvas W dan kanvas H. Disk kanvas W, lebar kanvas dalam pixel. Sedangkan kanvas H, tinggi kanvas dalam pixel. Titik O yang ada di tengah layar saat ini, level zoom saat ini 1,0 sama dengan 100%, 0,5 sama dengan setengah, 2,0 sama dengan 2 kali. Default 0,4 supaya peta besar terlihat sebagian besar. Di zoom 0,4. Min zoom paling jauh yang boleh di zoom out. Sedangkan max zoom paling dekat yang boleh di zoom in. Kemudian apply transform CTX. Terapkan matriks transformasi kamera ke kanvas konteks sebelum menggambar apapun. Semua gambar setelah ini akan pakai koordinat workspace dan kanvas yang lurus konversinya sekian. Rumus transformasi screen X sama dengan word X dikurang cam.x dikali zoom plus kanvas W per 2. Kemudian screen Y, word Y dikurang cam.y dikali zoom ditambah kanvas H per 2. Atau dalam bentuk matriks transform A, B, C, D, E, F. A sama dengan zoom skala X, D sama dengan zoom skala Y, E sama dengan kanvas W per 2 kurang cam.x dikali zoom. F sama dengan kanvas H per 2 dikurangkan Y dikali zoom. Ini dipanggil di awal tiap frame reader sebelum draw frame. Kemudian apply transform CTX. CTX set transform. This dot zoom sama 0 this zoom.
Terus screen to word SX, SY. Balik dari koordinat layar ke koordinat word. Ini kebalikan dari apply transform. Dikurang dipakai saat unsur klik. Di kanvas dan kita perlu tahu node mana yang diklik. Rumus inverse dan dari transformasi di atas, word X sama dengan screen X dikurang kanvas W per 2 per zoom ditambah cam X. Word Y sama dengan screen Y dikurang kanvas H per 2 per zoom ditambah cam Y. Screen to word S X, SY. Datun SX dikurang dis.canvas W per 2 per dis.zoom plus dis.x sesuai rumusnya. Zoom in atau out tapi dengan mempertahankan posisi titik yang sedang ditunjuk kursor. Tanpa ini setiap zoom akan lompat karena titik tengah layar berubah relatif terhadap kita. Caranya, 1. Hitung koordinat word dari titik kursor sebelum zoom berubah. 2. Ubah level zoom. 3. Hitung posisi kamera baru supaya tidak word yang sama masih ada di posisi kursor yang sama di layar. Rumusnya delta positif sama dengan scroll ke atas sama dengan zoom in. Kalau delta negatif sama dengan scroll ke bawah atau zoom out. Zoom selalu diklaim antara min zoom atau max zoom. Simpan titik word yang ada di bawah kursor sebelum zoom berubah. Ini koordinatnya. Terus update zoom. Kemudian sesuaikan posisi kamera supaya titik word tadi masih di tempat yang sama. Kan bisa. Kemudian handler untuk buat pen atau scroll pena. Catat posisi mouse dan kamera saat mulai drag. Lalu tiap frame hitung selisih posisi mouse dan geser kamera sebesar itu dibagi zoom supaya kecepatan konsisten di semua level zoom. Delta mouse dibagi zoom supaya kalau lagi zoom out, drag-nya tidak terlalu cepat. Ini itu this X, this cam X. Kemudian this dot Y sama dengan this dot cam X. Kemudian terakhir, panggil saat Windows di reset supaya kanvas yang baru tetap pakai transformasi yang benar dengan cara reset W, H, kurung perawal this canvas W sama dengan W, this canvas H sama dengan A. Kemudian map gen ds. Map gen ds ngurus fitur acak peta, buat peta baru secara prosedural. Tiap kali user tekan tombol acak, peta akan tekan R. Yang paling penting dari sel ini, peta yang dihasilkan dijamin fully koneksi. Tidak ada satu lokasi yang tidak bisa dicapai dari lokasi lain. Ini dicapai dengan bikin spanning tree dulu ya, algoritma frame. Baru setelah itu tambah beberapa jalur ekstrak acak. Kalau kita langsung acak aja tanpa spanning tree, ada kemungkinan beberapa node tidak berhubung sama sekali. Dijkstra tidak akan bisa hubungin rute ke sana. Kali ini bertanggung jawab menciptakan peta kota baru secara prosedural. Fungsi utamanya adalah memastikan peta fully connected, artinya tidak boleh ada satupun lokasi yang terisolasi agar algoritma Dijkstra nanti selalu bisa menemukan jalan. Kemudian daftar nama lokasi kota yang akan di-assign ke node secara acak. Tentang post labels yang isinya gerbang kota, balai kota, rumah sakit, pasar tradisional, pom bensin, masjid raya, taman kota, kios baju, area parkir pusat, taman air, kolam
berenang umum dan momen kota. Fungsinya untuk bantu ngitung jarak dua node, khusus buat internal MapGen. Yang diekspos ada di Grab.js ini versi lokal supaya tidak perlu import. Dengan menggunakan function this a, b, resembles strlt, buka kurung a dot x dikurang b dot x kali 2 tambah a, y dikurang b, y kali 2. Di sini menyediakan fungsi this adalah untuk implementasi rumus Euclidean untuk menghitung jarak antara dua koordinat yang akan terus digunakan di fungsi-fungsi berikutnya. Kemudian, sebagai node dengan posisi ACM per berapa? Area peta diperbesar jadi 2000 dikali 1800 agar melebihi viewport. Jarak minimum diatur ke 150 supaya bangunnya tidak saling untuk diputar. Di sini kita menentukan posisi gedung, memperhatikan baris 5.3 ini menggunakan indeks array dijaga konsisten. Teknik point disk samping sederhana agar gedung-gedung tersebar merata dan tidak saling tumpang tindih di area peta seluas 2000 kali 1800. Kemudian prime spanning tree atau nodes. Mulai dari node pertama ini constant in tree new set. Kemudian cari edge terpendek yang menghubungkan node dalam tree ke luar tree. Kemudian B sudah di dalam tree skip. If terus tambahkan edge ke spanning tree dengan edge dot push. Kemudian node baru masuk ke tree dengan in tree dot add. Lalu tambahkan beberapa edge aset di atas spanning tree yang sudah ada. Jarak maksimal diubah ke 600 ps karena skala peta kita 2000 kali 1800. Terus simpan edge yang sudah ada dalam set string A kurang B untuk cek duplikat 0 atau 1 dengan const edge set. Kemudian self loop skip. Ini kita menggunakan if A sama dengan B consist. Terus edge sudah ada dengan if edge set as k continue. Karena peta sangat besar 2000 kali 1800 kita besar batas jarak maksimal edge dengan if this not A nodes B lebih besar dari 600. Menggenerate peta kota dengan jumlah node yang diinginkan, memastikan graph terhubung dan tidak ada jalan buntu. The graph lebih besar sama dengan 2. Jumlah lokasi yang mau di-generate dengan param number node count. Terus mencegah jalan buntu, pastikan setiap node punya minimal 2 cabang. Dengan cost get the graph sama dengan ID sama dengan lebih address. Kemudian cari tetangga terdekat untuk disambung dengan if D lebih kecil this dan D lebih kecil 800. Yang terakhir tambahkan beberapa edge ekstrak agar jalannya lebih variatif. Edge sama dengan ekstrak edge. Sekian, terima kasih. Oke. Saya akan membahas tentang renderer. Bisa kita lihat di bagian awal kode, kami memberikan dokumentasi mengenai sistem layering yang diterapkan. Di sini ada 9 lapisan, 9 lapisan gambar, mulai dari terrain rumput paling bawah hingga node marker yang di paling atas. Lalu dalam grafika komputer, urutan rendering menentukan kedalaman visual. Jika urutannya salah, maka jalan bisa menutupi gedung atau lampu jalan berada di bawah aspal. Lalu masuk ke seeded RNG, konsistensi prosedural. Di baris saya membuat fungsi make RNG dengan teknik bit manipulation. Komentar saya di sini menjelaskan bahwa ini adalah seeded RNG. Tujuannya agar setiap kali
peta diacak, variasi warna dan posisi pohon tetap stabil selama seed-nya sama. Tanpa ini, setiap kali layar di-refresh, posisi pohon akan berubah-ubah sendiri dan itu merusak pengalaman pengguna. Lalu masuk ke matematika Bezier dan konsistensi. Oke. Di bagian Bezier seperti baris itu adalah kunci untuk menjaga agar kurva tetap kanonik kan. Saya memberikan komentar fix bug arah kurva urutan tidak selalu konsisten karena awalnya jalur ini sering bergoyang saat rute dibaca terbalik. Lalu pada sampel Bezier di baris sampel Bezier, nah itu sampel Bezier, saya menggunakan parameter n sama dengan 16 untuk membagi kurva menjadi segmen-segmen kecil agar animasi kendaraan menjadi sangat halus. Lalu masuk ke terrain dan visual patch. Nah, masuk ke layer 1, terrain rumput pada baris 64. Saya membuat logika untuk menghitung batas area peta agar background aspalnya menutupi seluruh koordinat node. Menariknya, di baris 76 itu saya menambahkan variasi patch beton menggunakan fungsi ellipse. Ellipse. Nah, tuh. Dengan opacity rendah, ini teknik Grafcom untuk memberikan tekstur agar aspal tidak terlihat kaku dan terlalu polos. Seperti yang ada di lapangan. Lalu masuk ke segmen 5, struktur jalan dan marka. Di komentar 2, 3, dan 4, saya membedah fungsi draw one road. Di sini terjadi proses rendering bertumpuk. Kita mulai dari trotoar beige yang tebal, lalu aspal yang sedikit lebih tipis, hingga marka putih putus-putus di tengahnya menggunakan set line dash. Ini memberikan kesan jalanan yang realistis hanya dengan beberapa baris kode. Lalu masuk ke segmen 6, efek navigasi dan glow. Segmen 6, boleh lagi. Segmen 6 yang mana ya? Boleh lagi, boleh lagi. Boleh, guys. Nah, masuk ke efek navigasi dan glow pada bagian draw edges 117 baris 117. Nah, ini 125 ya. Saya menambahkan logika untuk highlight route Dijkstra. Jika sebuah jalan termasuk dalam jalur terpendek, saya memberikan efek glow kuning menggunakan RGBA, transparan dengan line width yang besar. Saya juga menambahkan panah arah di baris 100, panah arah di baris 148. Nah, yang sudutnya dihitung menggunakan fungsi atan 2 agar selalu mengikuti lekukan jalan. Masuk ke environment atan prosedural ini. Nah, komentar di baris 153 itu menjelaskan layer 5, pohon, dan semak. Di fungsi draw tree, saya tidak hanya menggambarkan lingkaran hijau, tapi saya menumpuk 3 lapisan warna, bayangan, lapisan bawah gelap, dan highlight terang di baris di baris di baris 174 untuk menciptakan efek volume 3D. Semua ini diletakkan secara acak di pinggir jalan menggunakan logika probabilitas di baris 108. Probabilitas di ya, masuk ke segmen 8, ikon wisata. Nah,
Bagian terpanjang adalah layer 6 ini, ikon lokasi wisata. Di sini saya membuat banyak fungsi bantuan seperti shadow, block, dan windows untuk menggambar struktur bangunan. Contohnya di Masjid Raya. Masjid Raya. Masjid Raya kan awal ada berapa ada kelas sih. Itu Masjid Raya. Belum. Eh, Masjid Raya. Pada ini, saya menggambar kubah yang bertumpuk-tumpuk untuk memberikan efek gradasi warna biru. Di kolam renang, saya menggambar jalur-jalur renang dan bahkan papan loncat kecil di baris di papan loncat kecil. Semua ini dikelola oleh sebuah dispatcher yang akan memilih gambar mana yang muncul sesuai dengan label nama lokasinya. Lalu masuk ke nah pada kolam renang pada kolam renang itu benar-benar bermain dengan detail visual. Pada pertama, saya menggambar tepi kolam menggunakan brown black dengan warna biru muda. Nah, di kolam, saya memanggil fungsi shadow agar bangunan kolam ini memiliki bayangan dan terlihat timbul dari tanah. Bagian paling teknis, yaitu pembuatan land lines atau lintasan renang. Saya menggunakan perulangan for untuk menggambar 5 garis lintasan secara otomatis. Saya menggunakan teknik set line dash dalam kurung 4,3 untuk membuat garisnya terputus-putus agar terlihat seperti tali lintasan asli di kolam Olimpiade. Lalu saya tambahkan kilap air menggunakan elips agar airnya tidak terlihat mati, terlihat terakhir di baris 41. Terakhir, saya menggambarkan papan loncat atau dipping board kecil di sisi kolam. Meskipun kecil, detail seperti ini sangat penting di grafika komputer untuk membantu pengguna mengenali fungsi lokasi hanya dari visualnya saja. Lalu masuk paling bawah. Eh, Masuk ke layer 9 itu node marker yang fungsinya sebagai penanda lokasi asal dan tujuan navigasi. Nah, di situ saya menggunakan perulangan untuk mengecek setiap titik lokasi. Jika titik tersebut adalah titik asal atau titik tujuan, saya memberikan efek pendaran atau ring transparan agar user bisa langsung fokus melihat di mana posisi awal dan akhir navigasinya. Di sini saya mengatur warna titiknya secara dinamis, warna hijau untuk start, merah untuk tujuan, dan ungu untuk titik-titik wahana lainnya. Saya juga menambahkan logika is hover di barisa, sehingga jika kursor diarahkan ke sebuah titik, ukurannya akan membesar dan garis tepinya berubah warna
menjadi emas. Ini memberikan feedback interaktif yang bagus bagi pengguna. Yang paling menarik adalah pembantu flag. Saya tidak menggunakan gambar bendera, tapi menggambarkan secara manual dengan garis dan segitiga. Bendera ini akan muncul tepat di atas titik asal dan tujuan agar navigasi terlihat lebih intuitif, seperti aplikasi peta pada umumnya. Oh, lalu masuk ke entry points, dipanggil main JS. Untuk bagian entry point ini adalah konduktor atau pusat kendali yang mengatur kapan semua layer tadi harus digambar. Dalam grafik komputer, fungsi ini biasanya berjalan di dalam sebuah game loop agar tampilan terus diperbarui setiap kali ada perubahan. Ehm, Yang pertama itu ada draw background, yaitu fungsinya hanya menggambar lantai peta agar tidak berat saat proses inisialisasi awal. Dan yang paling penting adalah fungsi draw scene. Fungsi ini akan dipanggil oleh main.js sebanyak 60 kali per detik atau 60 fps. Disinilah urutan lapisan atau z-index dijaga. Codingan memanggil semua fungsi layer yang sudah kita bahas tadi secara berurutan mulai dari aspal, jalan, pohon, bangunan lampu, hingga titik navigasi dengan sistem entry point yang terpusat seperti ini. Forma aplikasi tetap stabil dan sinkronisasi antara algoritma dan visualisasi Grafcom dapat berjalan dengan sempurna. Eh, saya eh, tunjukin ini visualisasinya. Oh, jelasin. Baik, sekian dari saya. Visualisasi mapnya akan dijelaskan oleh Farhan. Oke. Nah, di sini sedikit visualisasi dari prototipe pola wisata kami. Nah, di sini ada menu acak peta, acak posisi awal, set asal, dan set tujuan, serta riset peta ke awal peta. Nah, jadi di prototipe ini kami belum menambahkan manual ya asetnya, karena kami sedang dalam proses pembuatan untuk asetnya. Di sini kami makanya nampaknya masih kosong. Nah, untuk fitur acak peta, jadi setiap kita mengeklik eh, fitur acak peta ini, maka petanya akan teracak. Nah, seperti ini. Dia semua jalurnya selalu terhubung. Nah, untuk acak posisi, ini eh, hanya mengacak posisi awalnya saja. Contohnya seperti ini, acak posisi awal. Nah, ini di sini. Posisi awal itu ditandai dengan warna hijau. Nah, di sini warna hijau. Nah, lalu untuk menentukan rute, kita akan menentukan set tujuannya. Di sini kita klik fitur set tujuan, lalu kita klik di sini. Nah, dia karena kita menggunakan logika Dijkstra untuk menentukan kode not yang paling cepat sampai ke tujuannya, maka dia otomatis akan mengambil jalur paling cepatnya. Gimana kita tahu? Nah, di sini ada jarak jalur yang tersedia. Sini ada 471, lalu di sini ada 500. Maka dia akan memilih otomatis yang ke 471 ini karena dia pendek. Terus di sini kan di not rumah ini dia ada 3 jalan yang tersedia untuk mencapai jalur tujuan. Nah, di sini ada
ada jarak-jaraknya. Nah, kenapa dia langsung memilih jarak yang ini? Padahal ini jelas lebih besar daripada jalur dua jalur ini. Nah, dia itu sesuai dengan logika tadi, dia menghitung total jaraknya ke jarak tujuan. Nah, kalau dia memilih dua jalur ini, dia akan melewati beberapa jalur lagi yang otomatis jaraknya menjadi lebih jauh. Sedangkan ini dia hanya perlu satu jalur saja untuk mencapai tujuan, otomatis jaraknya dia lebih cepat. Nah, ini adalah guna dari logika Dijkstra yang tadi untuk memilih jalur tercepat yang efisien. Nah, setelah kita ini, setelah kita pilih awal dan tujuannya, kita klik start di sini, maka dia akan berjalan. Tuh, dia ke tujuan. Nah, seperti itu. Ini hanyalah prototipenya saja. Di sini juga ada eh, rincian dari perjalanan rutenya, ada titik awal, monumen kota. Total jaraknya, nah di sini dia menghitung total jarak, yaitu jarak terpendeknya. Sini jumlah hop-hop itu jalur yang dilalui dua, dan juga waktunya adalah 1 milisecond. Nah, sini juga ada live navigation-nya, posisi X atau awalnya di mana dan posisi Y-nya di mana. Sini juga tersedia segmen aktif, ini pasar tradisional dan balai kota. Jadi tujuannya tadi adalah awalnya di pasar tradisional dan ke balai kota. Dengan, dengan kecepatan 330 pixel, ditempuh 170 pf dan tersisa 0. Waktu berjalannya 8,3 second. Dan, dan juga dia statusnya dia tiba dengan sudut 360 dengan sudut 354 derajat. Dengan statistik peta, total node yang dilalui adalah 12, total edge-nya 18, dan dia connect semuanya, zoom levelnya 47, dan generate petanya menggunakan prim MST, dan bobot edge-nya menggunakan logika fungsi Euclidean yang dibuat di codingan JavaScript eh, Grep tadi untuk membuat jalan petanya connect semuanya, dan nggak ada yang terisolasi. Begitu eh, penjelasan mengenai prototype dari peta pulau wisata ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Mona. Baik, itu semua penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.